Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hairunisa Azhar dengan NIM 224110202115 dari kelas 4 Perbankan Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam PowerPoint ini kita akan membahas tentang perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank ini memiliki prinsip dan sistem operasional yang berbeda. Definisi bank syariah. Bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsipnya adalah berdasarkan akad-akad syariah seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan kesepakatan internasional dan hukum nasional. Prinsipnya adalah berdasarkan konsep biaya. Selanjutnya ada hubungan nasabah. Dalam bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4, yaitu penjual-pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Contohnya, akad murabahah melakukan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sedangkan bank konvensional, hubungan antara nasabah dan bank adalah debitur dan kreditur. Nasabah berperan sebagai kreditur, sementara bank berperan sebagai debitur. Selanjutnya ada tujuan dan prinsip dasar bank syariah. Tujuannya yang pertama, mensejahterakan bersama. Bank syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Yang kedua ada kepatuhan terhadap syariah, yaitu mengoperasikan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selanjutnya ada prinsip dasarnya. Prinsip dasar yang pertama ada larangan riba, tidak menggunakan sistem bunga dalam transaksi keuangan. Yang kedua ada bagi hasil berdasarkan prinsip keuntungan dan kerugian bersama antara bank dan nasabah. Yang terakhir ada transaksi yang halal, yaitu melakukan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam seperti jual beli, sewa, dan investasi. Selanjutnya ada tujuan dan prinsip dasar bank konvensional. Tujuan yang pertama adalah memaksimalisasi keuntungan. Bank konvensional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dan investor. Yang kedua, pelayanan kepada nasabah, menyediakan layanan keuangan seperti pinjaman, tabungan, dan investasi. Prinsip dasarnya yang pertama, penggunaan bunga. Sistem bunga yang digunakan untuk menetapkan biaya pinjaman dan memberikan keuntungan kepada penyimpanan. Yang kedua ada prinsip keuntungan, yaitu mengejar keuntungan yang optimal untuk memegang saham dan mengelola risiko keuangan dan investasi. Yang ketiga ada operasi sekuler, yaitu transaksi dan operasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi konvensional dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya ada produk layanan bank syariah. Yang pertama ada mudharabah, yaitu sebuah akad di mana bank berperan sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Yang kedua ada murabahah, yaitu transaksi jual beli yang markup harga yang jelas dan di mana bank memperoleh aset yang diminta oleh nasabah dan menjualkannya kembali dengan margin keuntungan tertentu. Yang ketiga ada ijarah, yaitu sewa atau kontrak, di mana bank memiliki aset yang diminta oleh nasabah dan menyewakannya kembali dengan biaya sewa yang disepakati. Selanjutnya ada musyarakah, yaitu bentuk kemitraan antara bank dan nasabah untuk pembiayaan atau investasi, di mana kedua belah pihak menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir ada wakalah, yaitu perjanjian di mana bank bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana atau aset nasabah dengan imbalan fee atau komisi. Selanjutnya ada produk layanan bank konvensional. Yang pertama ada pinjaman dengan bunga. Pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan bunga sebagai biaya tambahan atas pinjaman tersebut. Yang kedua tabungan dengan bunga, yaitu tabungan yang memberikan bunga kepada nasabah berdasarkan saldo tabungan yang dimiliki. Yang ketiga ada investasi saham dan obligasi, yaitu bank konvensional menyediakan layanan untuk membeli saham atau obligasi atas nama nasabah. Selanjutnya ada kartu kredit, yaitu layanan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan pembelian dengan kartu kredit dan membayar dengan bunga jika saldo tidak dibayar penuh setiap bulan. Dan yang terakhir ada layanan perbankan elektronik, yaitu menyediakan akses ke rekening melalui internet banking, mobile banking, dan ATM untuk transaksi dan pembayaran.
Kesimpulannya, bank syariah dan konvensional adalah dua model lembaga keuangan yang memiliki pendekatan dan prinsip operasional yang berbeda. Bank syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang penggunaan bunga dan mengedepankan profit serta investasi yang halal. Sementara itu, bank konvensional menggunakan bunga sebagai instrumen utama dalam transaksi dan cenderung lebih fleksibel dalam menawarkan produk dan layanan. Pilihan antara bank syariah atau konvensional seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, preferensi terhadap penggunaan bunga, atau kebutuhan spesifik dalam layanan keuangan. Kedua jenis bank ini terus mengembangkan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka anut. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.